Dunia tampak hening saat teratai api terbang keluar. Bahkan angin kuning tampak membeku sesaat. Kemudian, cahaya putih yang menyilaukan melesat keluar dari teratai api. Kelopak bunga teratai berhamburan, dan dengan api yang bercampur, energi yang tampaknya padat menyebar. Kemanapun energi itu lewat, ruang angkasa runtuh dan tanah terbakar oleh api. Lava mendidih menyembur ke langit, dan setelah beberapa tarikan napas, ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Di kejauhan, dua orang dari suku beringin api berlindung di belakang Raja Utara yang muncul dengan cepat. Bai Sheng di sisi lain menggunakan kekuatan dorong energi untuk segera mundur dari medan perang. Shoyan yang berada di tengah terbanting keras ke dinding batu di belakangnya. Saat batu itu runtuh, seteguk darah segar tanpa sadar keluar dari mulutnya. Tubuhnya terlempar ribuan kaki sebelum menghantam tanah dengan keras. Cahaya putih itu bertahan lama. Saat cahaya itu menghilang, lava yang bergolak telah memenuhi mata semua orang. Adapun Bai Mie, batu yang hancur di depannya hampir tidak dapat berdiri tegak, dan tanah di bawah kakinya belum runtuh. Tampaknya, dia masih berhasil memblokir serangan habis-habisan Shoyan. Seorang master leluhur asal bintang 8 memang begitu kuat. Meski begitu, setelah dihujani teratai api Buddha dari jarak dekat, Bai Mie bagikan cahaya yang kehabisan minyak. Hanya ada sedikit darah yang tersisa di hidungnya, yang membuktikan betapa mengerikannya serangan Shoyan. Dengan kekuatan leluhur asal bintang 4, Shoyan telah membunuh leluhur asal bintang 8 dengan paksa. Terlebih lagi, ini terjadi setelah beberapa pertempuran besar. Begitu berita tentang hasil pertempuran ini menyebar, nama Shoyan kemungkinan akan bergema di seluruh wilayah tengah dalam waktu singkat. Bai Mie, bahkan kamu, pada saat ini, Bai Sheng akhirnya merasakan ketakutan yang mendalam terhadap pemuda berjubah hitam itu. Tubuhnya gemetar saat dia perlahan menoleh. Mata merahnya menatap pria berjubah hitam yang sedang berjuang untuk berdiri di tanah di kejauhan. Meskipun dia tahu bahwa pria berjubah hitam itu adalah anak panah yang sudah hampir mati, rasa takut Bai Sheng yang tak tertandingi masih membuatnya tidak berani melangkah maju. Tidak, dia terlalu kuat. Di sisi lain, formasi api penyucian 8 arah yang telah menyegel Bai Rong di langit akhirnya pecah setelah serangkaian serangan yang menggila. Kulit dan dagingnya telah terbelah, dan wajah tuanya seputih kertas. Jika seseorang melihat lebih dekat, orang akan menemukan bahwa dia telah menjadi jauh lebih kurus dan tua. Seolah-olah dia adalah kerangka yang mengenakan kulit manusia. Auranya juga telah menurun dengan cepat, dan tampaknya dia baru saja mencapai tingkat yang mulia asal. Demi bisa lepas dari kurungan api penyucian, orang ini malah menggunakan kultivasinya sendiri sebagai harga, mempertaruhkan pondasinya untuk keluar paksa dari formasi itu. Raungan marah segera terdengar dari tenggorokan Bai Rong saat ia menyerbu keluar dari formasi. Matanya yang merah menyala dengan cepat menatap Shoyan. Dia dengan kuat menahan rasa sakit yang hebat dari saluran meridiannya yang putus saat ia dengan kuat mengedarkan organ ki-nya. Dengan sentakan tubuhnya, ia tiba di depan Shoyan. Setelah bergoyang beberapa saat, ia mendarat dengan keras di tanah. Ruang berfluktuasi hebat saat Raja Utara menyerang ke depan. Bai Rong dengan mudah menghindari serangannya. Pada saat yang sama, telapak tangannya yang layu mendarat dengan keras di tubuh Raja Utara. Tulang-tulang Raja Utara yang seperti baja itu hancur dan tubuhnya terbanting ke tanah. Pada saat ini, Shoyan sudah kehabisan akal. Pikirannya berputar liar sementara Bai Rong mengangkat tangannya yang seperti kayu bakar. Organ ki mengumpal di ujung jarinya yang tajam, berubah menjadi suatu zat. Setelah itu, ia membidik kepala Shoyan dan tiba-tiba menusuk ke bawah. Mati! Kata-kata ini dipaksakan keluar dari tenggorokannya. Tepat saat jari tajam itu hendak mendarat di antara kedua alis Shoyan, tanah di bawah kaki Shoyan tiba-tiba pecah. Magma panas yang mendidih dengan cepat menyeret tubuh Shoyan ke bawah seperti makhluk hidup. Pada saat yang sama, Raja Utara dan dua orang dari suku beringin api dengan cepat ditelan oleh magma karena perubahan yang tak terduga ini. Aura mereka benar-benar menghilang. Brengsek, siapa itu? Keluarlah! Satu-satunya kesempatan untuk membunuh Shoyan lenyap dalam sekejap. Bai Rong hampir menjadi gila. Raungan marah bergema, tetapi tidak peduli seberapa gilanya dia. Dia tidak dapat lagi menemukan orang yang telah menghilang. Singkat cerita, beberapa hari telah berlalu sejak pertempuran itu. Pada saat ini, Shin diperlihatkan di dunia tandus. Kemanapun seseorang memandang, ada tembok-tembok yang rusak dan reruntuhan. Jika seseorang melihat ke atas, seseorang tidak bisa melihat langit. Jika melihat ke bawah, seseorang hanya bisa melihat sepetak merah tua. Merah tua adalah melodi utama dunia ini, dan juga satu-satunya melodi warna. Dengan bantuan pil, Shoyan duduk bersila selama beberapa hari.
Orinki yang kelelahan dan luka-luka di tubuhnya akhirnya pulih. Dia membuka matanya dan mengamati sekelilingnya. Pria dan wanita yang tidak jauh darinya perlahan berjalan mendekat. Terima kasih tetua, karena telah menyelamatkan hidup kami. Keduanya melangkah maju dan membungkuk hormat kepada Shoyan. Jika Shoyan tidak turun tangan untuk menyelamatkan mereka selama perjalanan ini, kemungkinan besar mereka sudah jatuh ke dalam perangkap orang lain. Shoyan tersenyum canggung dalam hatinya menghadapi ini. Jujur saja, jika bukan karena api batu vulkanik di dalam tubuh kedua orang ini, Shoyan tidak akan begitu saja memprovokasi seorang ahli di kelas yang mulia asal. Untungnya, dia akhirnya bertemu dengan seorang ahli yang beruntung lolos dari malapetaka ini. Kalau tidak, dia akan benar-benar mati di tangan Bairong. Shoyan tanpa sadar merasakan hawa dingin di punggungnya ketika dia mengingat kekuatan Bairong yang menakutkan saat itu. Tampaknya dia tidak bisa bertindak berdasarkan dorongan hati di masa depan dan secara acak mengulurkan tangan untuk menyelamatkan seseorang. Jika dia menghadapi situasi seperti itu lagi, mungkin tidak ada seorang pun yang akan mengulurkan tangan untuk membantunya. Saat Shoyan sedang berpikir, tanah di samping mereka bertiga tiba-tiba retak. Tak lama kemudian, magma panas menyembur keluar. Tatapan mata Shoyan juga berubah drastis. Matanya menatap tajam ke bagian magma yang paling dalam. Dia bisa merasakan aura yang sangat panas dan familiar di tempat itu. Lahar itu membumbung tinggi, berputar-putar dan menyatu di depan mereka bertiga, berubah menjadi sosok manusia. Sekilas, sosok itu adalah seorang lelaki tua berwajah merah yang memegang tongkat kayu. Ketika lelaki tua itu muncul, kedua pemuda itu memperlihatkan ekspresi gembira. Tepat saat mereka hendak melangkah maju, lelaki tua itu dengan tegas menegur mereka. Huoxing, beraninya kau. Kultivasimu baru saja mencapai tahap kaisar asal, tetapi kau berani membawa Xiaoxin keluar. Kalau bukan karena keberuntunganmu, kau pasti sudah kehilangan nyawamu. Lelaki tua itu melotot ke arah lelaki itu. Hanya dengan satu kata, lelaki itu hanya bisa mengakui kesalahannya dengan patuh. Bahkan gadis muda di sampingnya menundukkan kepalanya dengan takut-takut. Di antara keduanya, pria itu bernama Huoxing dan gadis itu bernama Xiaoxin. Mereka adalah sepasang kakak beradik. Pada saat yang sama, mereka adalah satu-satunya keturunan suku beringin api yang masih hidup. Mereka berdua telah tinggal di tempat ini selama bertahun-tahun. Belum lama ini, Huoxing telah menerobos ke tahap kaisar asal. Jadi dia diam-diam membawa saudara perempuannya keluar dan menyebabkan bencana. Setelah menegur mereka, ekspresi lelaki tua itu kembali normal. Tatapannya kemudian tertuju pada Shoyan. Tatapannya yang jernih, tampaknya memiliki kekuatan untuk melihat semuanya. Hanya dengan sekali pandang, Shoyan merasa seolah-olah semua hal tentang dirinya telah dilihat oleh lelaki tua itu. Api surgawi yang membara di tubuhnya memiliki dorongan untuk keluar dari tubuhnya. Gerakan khusus semacam itu membuat Shoyan segera memastikan bahwa lelaki tua berwajah merah di depannya adalah bentuk asli dari api surgawi di tubuh Huoxing dan Xiaoxin, api batu vulkanik. Sahabat kecil, berkat kamulah mereka berdua bisa bertahan hidup kali ini. Pria tua itu mengalihkan pandangannya ke Shoyan dan segera tersenyum lembut. Shoyan tentu saja tidak berani ceroboh. Dia tersenyum rendah hati dan buru-buru berkata dengan hormat, "Senior terlalu sopan. Dengan kemampuanmu, bahkan tanpa bantuan junior, mereka berdua tentu akan baik-baik saja." Lelaki tua itu tersenyum dan berbalik untuk membuka jalan. Ia melambaikan tangannya dan Shoyan segera mengikutinya. Teman kecil memang rendah hati. Karena kamu ada di sini, kamu pasti mengenali wujud asli lelaki tua ini. Mendengar ini, Shoyan mengangguk sedikit. Orang tua itu lalu melanjutkan, "Jika memang begitu, kita berdua tidak akan bertele-tele. Aku Huoxing, penjaga kedua bocah kecil ini. Kau telah melihat reruntuhannya, tidak bernyawa." Huoxing dan Xiaoxin adalah api terakhir dari suku beringin api. Tatapan Shoyan menyapu sekeliling. Tempat ini memang seperti dugaannya dalam hatinya. Itu adalah bagian dalam reruntuhan beringin api. Di bawah pimpinan Huoxing, kelompok berempat itu dengan cepat tiba di kedalaman reruntuhan. Ini adalah lembah batu kapur. Shoyan tanpa sadar berseru saat ia menatap lembah besar yang agak aneh di depannya. Pikirannya segera mengaitkannya dengan apa yang disebut peta lembah batu kapur dari pelelangan. Melihat ini, Huoxing di sampingnya membuka mulutnya sedikit dan segera mendesah. Pada saat ini, tempat yang muncul di hadapan Shoyan sungguh mengejutkan. Sebuah lembah dengan medan yang terjal. Kegelapan yang pekat menyelimuti kedalamannya, menyebabkan seseorang tidak dapat melihat dengan jelas situasi di dalamnya. Udara dipenuhi dengan aroma yang sunyi dan berdarah. Sekilas, ada sejumlah bangunan rusak yang masih berdiri di dalam lembah.
Jejak yang ditinggalkan oleh api perang di dinding gunung di kedua sisi dapat terlihat dengan jelas. Tulang-tulang yang patah ada di mana-mana dalam pandangan seseorang. Mereka belum melangkah masuk, tetapi aura pembunuh yang mengejutkan itu benar-benar menerkam ke arah mereka berempat seperti hantu. Kemudian, dengan suara gemetar yang tak dapat dijelaskan, hembusan angin dingin menghilang. Huo Qing mengetuk tongkatnya dengan ringan, dan lingkaran cahaya melesat maju dari bawah kakinya. Di kedalaman lembah yang gelap, jalan yang terang perlahan-lahan muncul. "Ayo pergi," Huo Qing berkata dengan nada tenang. Baru saat itulah, Shoyan menyadari bahwa tongkat di tangan lelaki tua itu sebenarnya adalah ranting beringin api yang utuh. Shoyan tidak ragu-ragu dan segera mengikutinya. Pada saat yang sama, Huo Qing perlahan membuka mulutnya dan berkata, "Dulu, klan beringin api membuka ruang ini di bawah magma bumi. Sejak saat itu, lelaki tua ini menjadi tamu klan beringin api dan tinggal di sini. Tanpa diduga, dalam perang besar berikutnya, keadaan benar-benar menjadi seperti ini. Klanku dimusnahkan, cabang beringin api dijarah dengan kejam, dan sisa-sisa setelah perang juga diperlakukan sebagai harta karun oleh orang-orang di dunia luar." Mendengar ini, Shoyan tidak bisa menahan rasa malu. Bukan hanya orang-orang di dataran api yang mengalir yang ada di sini, bahkan dia ada di sini untuk reruntuhan pohon beringin api. Orang tua itu tampaknya telah menebak apa yang dipikirkan Shoyan dalam hatinya. Dia tertawa pelan dan berkata, "Tidak masalah, saat ini, tempat ini hanyalah tanah kosong. Harta apa yang bisa ditemukan di sana?" Saat berbicara, Huo Qing tiba-tiba berhenti. Bahkan langkah kakinya pun berhenti sejenak. Pandangannya berhenti sejenak pada gunung tempat Huo Qing dan saudara perempuannya berada. Kemudian, dia mengangkat kakinya dan berkata perlahan, "Hanya saja lembah batu kapur ini. Aku tidak menyangka hal itu akan terjadi saat ini." Huo Qing mendesah tak berdaya. Melalui mulut lelaki tua ini, Shoyan mengetahui bahwa kedua saudara itu telah hidup di bawah perlindungan Huo Qing di lembah batu kapur di dalam reruntuhan selama bertahun-tahun. Dengan kabut hitam yang menghalangi mereka, bahkan seorang yang mulia asal biasa tidak akan berani masuk. Mereka masih dianggap aman. Namun, bertahun-tahun yang lalu, seorang yang mulia asal secara kebetulan menerobos masuk ke dalam lembah batu kapur. Setelah beberapa kali pertemuan yang beruntun, peta tempat ini dicuri oleh orang itu. Sekarang peta itu telah bocor. Berbagai kekuatan telah berkumpul di dataran api yang mengalir dan siap untuk membuat masalah. Lembah batu kapur tidak akan lagi menjadi tempat berlindung mereka. Tetapi sebelum itu, Huo Qing dan saudara perempuannya masih memiliki masalah yang harus diselesaikan. Saat berjalan keluar dari jalan kecil itu, sebuah gua batu besar di kedalaman lembah batu kapur muncul di depan mata Shoyan. Setengah dari gua itu ditempati oleh pohon beringin api raksasa. Akarnya saling terkait dan meregang, menutupi seluruh gua. Namun, pohon beringin api ini telah lama kehilangan vitalitasnya. Cabang-cabangnya yang patah berserakan, dan ada banyak bekas terbakar di atasnya. Bahkan bagian bawah pohon yang terhubung ke tanah, batangnya tercabut oleh kekuatan eksternal. Pohon roh beringin api juga dikenal sebagai pohon beringin api, merupakan pondasi seluruh klan beringin api. Wajah tua Huo Qing dipenuhi kesedihan saat dia berbicara. Sepasang matanya yang dalam juga tampak mengingat sesuatu. Di sampingnya, Huo Qing dan Xiao Xin memiliki ekspresi hormat. Meskipun pohon dewa telah mati, kekaguman di hati mereka tidak pernah terhapus. Setelah itu, Huo Qing yang telah menarik kembali pikirannya, tiba-tiba kembali ke sikap tegasnya sebelumnya. Dia menghukum Huo Qing dan saudara perempuannya untuk duduk bersila di bawah pohon untuk bermeditasi. Sementara dia dan Shoyan berjalan ke tepi gua. Mereka berdua duduk di akar pohon yang menggantung. Baru pada saat itulah, wajah merah tua lelaki tua itu menunjukkan sedikit keengganan saat dia melihat kedua bersaudara itu duduk di bawah pohon di kejauhan. Shoyan juga samar-samar merasakan sesuatu. Teman kecil Shoyan, orang tua ini punya suatu masalah yang kuharap bisa kupercayakan padamu. Tiba-tiba, Huo Qing menoleh ke arah Shoyan dan menangkupkan tinjunya dengan ekspresi serius. Melihat hal ini, Shoyan terkejut dan buru-buru melompat ke tanah. Dia membungkuk dan menangkupkan tinjunya seraya berkata, "Junior tidak bisa menerima kesopanan senior. Kali ini, aku berutang budi pada senior atas bantuannya. Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja. Shoyan akan melakukan yang terbaik." Huo Qing menarik napas dalam-dalam, lalu mendesah pelan dan berkata, "Orang tua ini mengerti. Kamu bisa menyelamatkan mereka berdua di dataran hanya karena api batu vulkanik di tubuh mereka." Shoyan membuka mulutnya sedikit, tetapi tidak ada kata-kata yang bisa dibantah. Huo Qing tidak peduli dan terus berbicara. "Apapun alasanmu,
kau tetap menyelamatkan mereka. Kebaikan ini adalah sesuatu yang orang tua ini dan klan beringin api berutang padamu. Setelah mengatakan itu, Luo Qing tidak menunggu Shoin berbicara. Dia segera mengulurkan tongkatnya dan dengan lembut mengetuk udara di depannya. Dengan sebuah pikiran, sebuah lingkaran riak tak terlihat dengan cepat menyebar. Setelah beberapa tarikan napas, di dataran api yang mengalir, di bawah pohon beringin api yang tak terhitung jumlahnya, cabang-cabang pohon beringin api tampaknya telah dipanggil. Dengan getaran, mereka tenggelam ke kedalaman magma. Pada akhirnya, sebuah gunung kecil yang terbuat dari cabang-cabang pohon beringin api muncul di depan Shoyan.